Shot and I'm pissed off. Any day now. Shots on. She's such a mom. Halo teman-teman yang budiman. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini aku akan membuat alur cerita film Black Widow. Film ini mengungkap kehidupan Natasha Romanoff atau Black Widow. Black Widow adalah satu-satunya karakter wanita yang bergabung dengan Avengers dan hanyalah salah satu karakter wanita biasa di The Avengers. Bahkan, ia memiliki cerita sendiri dan berperan penting dalam tim superhero Avengers. Oke, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita film ini ya. Sesudah menonton nanti, kalian jangan lupa like video ini, komen yang positif dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Check it on. Di Ohio pada tahun 1995, dua anak yang bernama Natasha Romanoff dan Yelena Belova sedang bermain di taman. Tiba-tiba Yelena jatuh dan menangis, ibunya yang bernama Melina Vostokov menghampirinya dan menenangkan Yelena. Melina Vostokov adalah seorang mantan Black Widow. Tak lama Melina mengajak Natasha dan Yelena masuk ke rumah untuk makan malam. Saat akan memulai makan malam ayah mereka datang. Ayahnya bernama Alexei Shostakov yang merupakan Kapten Amerika Rusia yang dikenal sebagai Red Guardian. Alexei mengajak Melina berbicara dan mengatakan mereka harus pergi sekarang, dan mereka hanya memiliki waktu 1 jam saja. Lalu mereka menyampaikan pada Natasha dan Yelena untuk petualangan besar akan dimulai hari ini seperti janji ayahnya. Yelena menyukainya, tetapi tidak dengan Natasha, ia terlihat sangat sedih. Melina meminta maaf. Alexei mengambil semua perlengkapan yang mereka butuhkan, begitu juga dengan Melina. Setelah siap semua, mereka meninggalkan rumah itu. Banyak polisi berlalu lalang seperti sesuatu terjadi, dan mereka seperti menghindari itu. Mereka pergi ke sebuah gudang, di situ ada pesawat baling-baling. Melina, Natasha dan Yelena sudah siap di dalam pesawat, sementara Alexei masih menunggu di luar berjaga-jaga hingga pesawat keluar dari hanggarnya. Tiba-tiba polisi datang, Alexei berusaha menghadang para polisi. Sementara Melina berusaha menaikkan pesawat ke udara. Setelah berhasil menghadang satu mobil polisi, Alexei naik ke sayap pesawat, tetapi semakin banyak mobil polisi yang datang dan menembak ke arah pesawat. Melina tertembak dan terluka, ia menyuruh Natasha maju menggantikannya mengendarai pesawat itu. Dengan instruksi dari Melina, Natasha mulai mengendarai pesawat. Dan Natasha berhasil menaikkan pesawatnya di udara. Alexei juga selamat. Keesokan harinya mereka tiba di Kuba. Melina segera dibawa untuk dirawat lukanya. Sementara Alexei bertemu dengan Jenderal Dreykov dan menyapanya. Lalu mengatakan kalau ia ingin kembali menggunakan kostumnya dan tidak ingin menyamar lagi karena itu sudah lebih dari 3 tahun. Sementara Melanie akan dibawa ke suatu tempat dan meninggalkan Natasha dan Yelena. Natasha dan Yelena hanya bisa berteriak memanggil ibunya itu. Karena tidak dianggap, Yelena berteriak memanggil ayahnya sambil berlari menghampirinya. Tetapi beberapa pasukan tentara menghalangi Yelena dan berusaha menariknya. Melihat itu Natasha marah, ia menendang tangan tentara itu agar Yelena tidak ditarik. Natasha memberontak, ia menolak dibawa kembali ke ruang merah, ia hanya ingin hidup di Ohio bersama keluarga palsu mereka.
Ternyata selama 3 tahun ini Alexei sedang menjalankan sebuah misi mencuri intel SHIELD yang berada di Ohio. Dan ia menyamar mempunyai sebuah keluarga bersama Melina, Natasha dan Yelena. Alexei berusaha menenangkan Natasha, dan tiba-tiba para pasukan menyuntikkan cairan bius ke Natasha dan Yelena. Mereka pingsan, dan dibawa ke ruang merah untuk melakukan pelatihan lebih lanjut. Di ruang merah banyak juga anak-anak yang ditampung di situ. Beberapa pasukan datang dan mulai memilah-milah anak-anak itu. Natasha harus berpisah dengan Yelena berdasarkan kategori umur. Natasha hanya memberi foto mereka kepada Yelena. Natasha dan Yelena di situ dilatih untuk menjadi seorang mata-mata. "21 tahun kemudian, tepatnya tahun 2016. Natasha tumbuh menjadi gadis yang cantik. Natasha bergabung ke SHIELD dan ia masuk ke tim Avengers. Setelah pertempuran antara Avengers di Bandara Leipzig-Halle, Natasha menjadi buronan. Ia sedang bersembunyi karena pemerintah sedang mencarinya karena melanggar kesepakatan Sokovia dengan menyerang Raja Wakanda. Terutama Menteri Luar Negeri AS Thaddeus Ross mendesaknya untuk menyerahkan diri karena teman-teman Natasha sudah tertangkap. Ternyata Natasha sudah di atas kapal feri menuju tempat persembunyiannya, dan meninggalkan alat pelacaknya di sebuah gedung. Di atas feri itu Natasha juga membuang handphonenya agar tidak bisa dilacak. Berpindah ke Maroko. Ada 2 agen Black Widow, salah satunya adalah Yelena. Mereka berdua sedang membidik dan akan membunuh seseorang. Orang tersebut merupakan mantan Black Widow yang dianggap berkhianat. Orang tersebut menyadari kalau ia menjadi sasaran bidikan. Ia segera melarikan diri keluar dari gedung itu. Yelena berusaha mengejarnya. Akhirnya Yelena dan mantan Black Widow itu berkelahi. Dan Yelena menusuknya. Mantan Black Widow itu sekarat pada saat Yelena akan mengambil tas yang ada di dekapan mantan Black Widow itu. Mantan Black Widow itu menyemprotkan sebuah zat, yaitu zat debu merah yang merupakan gas sintetis yang menetralkan zat kimia pengendali pikiran dari ruang merah. Setelah terkena zat debu merah itu, Yelena tersadar dari kendalinya itu dan Yelena berusaha membantu mantan Black Widow itu. Dia hanya berpesan agar Yelena menyadarkan yang lain dengan zat debu merah itu, lalu mantan Black Widow itu meninggal. Rekan Yelena berusaha menghubungi Yelena tapi Yelena tidak merespon. Yelena pergi membawa tas yang berisi zat debu merah itu. Rekan Yelena segera melapor ke markas bahwa Yelena mengkhianati kelompok mereka dan meminta izin untuk mengaktifkan Taskmaster. Natasha sudah tiba di tempat persembunyiannya, yaitu di Norwegia. Dan ia sampai di sebuah karavan. Di sana temannya yang bernama Rick Mason sudah menunggunya. Rick sudah mempersiapkan semuanya mulai dari karavan hingga identitas palsu untuk Natasha selama di sini. Rick sudah membawa semua barang milik Natasha yang ada di Budapest. Ternyata di dalam barang milik Natasha dari Budapest ada penawar yang dikirim Yelena ke Natasha dengan harapan Natasha kembali membantu Yelena membebaskan Black Widow lainnya. Natasha tidak melihatnya, ia meletakkannya di dalam mobil. Malam harinya saat Natasha sedang bersantai, tiba-tiba lampu mati, ternyata genset lampu untuk karavan habis. Natasha pergi untuk membeli bahan bakar untuk gensetnya. Ketika Natasha di jalan, tiba-tiba mobilnya meledak. Ternyata itu Taskmaster, yang ditugaskan untuk mencari zat debu merah itu. Natasha dan Taskmaster terlibat suatu perkelahian. Hingga Natasha tersadar bahwa Taskmaster di sini bukan untuknya melainkan untuk sebuah kotak yang ada di mobilnya. Natasha berhasil melarikan diri dengan membawa zat debu merah di dalam jaketnya, dan ia baru melihat pesan dari Yelena, yaitu berupa foto mereka, yang diletakkan di sela zat debu merah itu. Natasha langsung pergi ke Budapest untuk bertemu dengan Yelena. Sesampai di rumah mereka di Budapest, Yelena dan Natasha saling mencurigai. Mereka mulai saling menyerang satu sama lainnya, hingga mereka benar-benar yakin bahwa mereka di sana bukan untuk saling menyakiti. Natasha memberikan zat debu merah kepada Yelena. Yelena bertanya mengapa Natasha tidak membawanya ke Tony Stark untuk diteliti. Dan ia juga bertanya kemana tim Avengers Natasha, mengapa mereka tidak membantu Natasha. Yelena menceritakan tentang Dreykov. Natasha yakin Dreykov sudah mati, ia membunuhnya sesaat setelah ia pindah ke SHIELD. Natasha tidak yakin atas apa yang dikatakan oleh Yelena. Tiba-tiba Natasha dan Yelena kaget sesuatu meledak. Ternyata mereka diserang oleh para Black Widow.
Setelah selamat dari serangan itu, dan saat Natasha melihat seorang Black Widow yang membunuh dirinya sendiri atas kendali Dreykov, Natasha baru sadar bahwa memang Dreykov masih hidup dan ruang merah masih aktif. Dan ia percaya pada Yelena, lalu mereka akan memberi zat debu merah pada para Black Widow yang tersisa. Lalu Natasha dan Yelena pergi untuk menyelamatkan yang lain. Tiba-tiba Taskmaster muncul. Natasha dan Yelena langsung naik ke motor Natasha dan pergi melarikan diri. Taskmaster berusaha mengejar mereka. Begitu juga seorang Black Widow yang mengendarai motor juga mengejar mereka. You can't just steal a guy's car. So you want me to chase him down and Hingga mereka bisa lolos dari seorang Black Widow itu dan Taskmaster. Mereka bersembunyi dari Taskmaster. Pada saat bersembunyi Natasha bertanya tentang siapa yang mengejar mereka. Yelena menjelaskan bahwa Taskmaster adalah proyek khusus Dreykov. Taskmaster bisa meniru siapa saja yang pernah ia lihat dan Dreykov hanya menempatkan Taskmaster pada misi prioritas utama. Setelah mengetahui Taskmaster tidak lagi mencari mereka, mereka pergi ke sebuah tempat untuk mengobati luka Yelena dan sedikit beristirahat. Mereka saling bertukar cerita tentang selama ini mereka tidak bertemu dalam waktu yang lama. Yelena mengkhawatirkan tentang ruang merah yang berpindah-pindah dan selalu merekrut anak-anak yang tidak bersalah seperti mereka dulu. Dreykov sangat terobsesi dengan proyek Black Widow-nya. Yelena mengajak Natasha untuk pergi ke ruang merah dan membunuh Dreykov. Dan Natasha menyetujuinya. Yelena menjelaskan bahwa kemungkinan ruang merah mungkin sangat sulit ditemukan, begitu juga dengan Dreykov yang sangat sulit untuk dibunuh. Tetapi Natasha dan Yelena yakin bahwa pekerjaan ini bisa menjadi menyenangkan karena dikerjakan bersama. Lalu mereka pergi dengan mobil yang mereka curi dari bengkel dekat tempat mereka beristirahat. Dan mereka melanjutkan perjalanan ke suatu tempat. Keesokan paginya mereka bertemu dengan Rick Mason. Rick sudah menyediakan helikopter untuk Natasha dan Yelena. Natasha dan Yelena kemudian pergi ke suatu tempat. Berpindah ke penjara, di penjara ini Alexei Shostakov ditahan. Alexei dipenjara setelah kasus 21 tahun lalu, Dreykov menjebloskan Alexei ke penjara. Suatu hari ia dipanggil karena mendapat sebuah kiriman. Setelah Alexei mengambilnya ternyata sebuah boneka Red Guardian dan di dalam kepalanya itu ada sebuah earphone kecil, Alexei meletakkannya di telinga. Dan ia mendengar suara Natasha. Natasha dan Yelena akan membebaskannya dari penjara itu. Lalu Natasha dan Yelena memberikan aba-aba apa yang harus dilakukan Alexei sekarang. Alexei mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Natasha. Natasha dan Yelena berusaha membawa Alexei keluar dari penjara itu. Dan mereka berhasil. Natasha dan Yelena sebenarnya kesal pada Alexei tetapi mereka harus membebaskannya untuk mengetahui di mana tempat ruang merah dan Dreykov berada. Alexei kesal mengetahui bahwa ia hanya dibebaskan karena itu. Dan Natasha mengakui bahwa ia lebih nyaman bersama Avengers, mereka sudah seperti keluarga. Alexei menanyakan di mana keluarga Avengers-nya sekarang berada karena mereka tidak membantu Natasha. Natasha langsung membelokkan pembicaraan dengan menanyakan di mana letak ruang merah itu. Alexei mengatakan ia tidak tahu di mana ruang merah berada, dia harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara karena Dreykov. Lalu Alexei mengatakan mungkin Melina mengetahuinya. Mereka kaget kalau Melina masih hidup. Alexei mengatakan bahwa Melina tidak mungkin mati karena ia seorang ilmuwan ahli strategi dan dalam kasus waktu itu, Alexei menjadi ototnya. Dan Melina bekerja secara langsung dengan Dreykov daripada dirinya. Alexei mengajak mereka menemui Melina di sebuah peternakan di luar Saint Petersburg. Yelena mengatakan bahwa bahan bakar mereka tidak akan sampai ke sana. Dan benar helikopter mereka harus mendarat darurat karena kehabisan bahan bakar. Mereka harus berjalan kaki mencari untuk pergi ke tempat Melina. Natasha dan Yelena terlihat masih sangat kesal kepada Alexei. Tetapi Alexei meyakinkan mereka bahwa sekarang ia sangat bangga pada mereka. Natasha dan Yelena tidak peduli itu, dan mereka berjalan lagi. Sementara itu di peternakan Melina. Melina mengembangkan proses pengendalian pikiran kimia yang digunakan pada para Black Widow kepada babi ternaknya. Lalu ia melihat di layar iPad miliknya bahwa ada tanda bahaya mendekati tempatnya. Melina menyuruh babinya kembali ke tempat mereka dan ia menyiapkan senjatanya.
Melina kaget karena Alexei muncul dan ia menyadari bahwa kedua gadis yang bersama Alexei adalah Natasha dan Yelena. Melina mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Mereka sudah berkumpul di meja makan seperti yang mereka lakukan waktu penyamaran di Ohio, mereka seperti sebuah keluarga. Natasha menanyakan keberadaan ruang merah dan Dreykov. Lalu Melina mulai menceritakan dan menjelaskan tentang ilmu sains yang sedang ia jalani dengan bahan percobaannya pada babi, dan Melina mempraktekkan babinya itu. Melina memberi nama babinya Alexei. Alexei kaget mendengar nama babinya itu. Melina mengatakan bahwa Dreykov memiliki agen penakluk kimia yang ia letakkan seluruh dunia. Dan Yelena bertanya kepada siapa Dreykov mengujinya. Melina hanya menjawab bahwa itu bukan bagian departemennya. Alexei mengatakan bahwa Melina tidak usah berbohong pada mereka karena Melina seperti tangan kanan Dreykov. Melina meyakinkan bahwa ia tidak berbohong. Dan terjadi perdebatan antara Alexei dan Melina. Natasha kesal dan menyuruh mereka diam. Dan menyebut Melina sebagai pengecut. Dan Natasha merasa keluarga ini bukan keluarga nyata jadi tidak ada yang perlu dipertahankan. Lalu Yelena menyela bahwa itu nyata dan ia sangat percaya keluarganya itu. Dan salah satu agen penakluk kimia yang diletakkan oleh Dreykov adalah dirinya. Lalu Yelena pergi dari meja makan, dan mengurung diri ke kamar. Alexei berdiri dan menghampiri Yelena. Sementara Natasha yakin untuk pergi mencari Dreykov sendiri. Tetapi Melina meyakinkan bahwa Natasha tidak akan bisa. Natasha mengatakan bahwa Melina bukanlah ibunya, dan ia ditelantarkan. Melina mengatakan bahwa Natasha tidak ditelantarkan, ibunya mencarinya dan Dreykov membunuhnya karena dianggap ancaman pada keberadaan ruang merah. Natasha menjadi sedih mendengar itu. Dan Natasha mendapatkan sebuah album foto keluarga mereka pada waktu itu. Natasha menanyakan mengapa Melina menyimpannya. Natasha mulai mengingat-ingat kejadian dalam foto itu, dan Melina berusaha menghentikannya. Natasha menanyakan mengapa Melina mau melakukan semua itu. Melina hanya mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan, ia sudah terjebak di dalam sana dan dilatih. Melina mengatakan bagaimana Natasha sampai sekarang bisa bertahan dengan memakai hatinya. Natasha mengatakan bahwa semua berkat ajaran Melina walau hanya beberapa tahun saja bersama. Lalu Melina meminta maaf karena ia sudah memberitahu Ruang Merah bahwa mereka ada di sana, sebentar lagi anggota Ruang Merah akan datang. Sementara Alexei berusaha membujuk Yelena. Pertama Yelena kesal dan menyuruh Alexei keluar. Dan Yelena luluh ketika Alexei menyanyikan lagu drama kesukaan mereka. Tiba-tiba lampu mati, Alexei dan Yelena melihat sebuah cahaya dari luar. Ternyata itu pesawat agen Dreykov sudah tiba. Melina bersama agen Dreykov membawa Natasha, Yelena dan Alexei pergi ke Ruang Merah menemui Dreykov. Sesampainya di Ruang Merah, Melina pergi ke ruangan Dreykov untuk menghadap. Dreykov menyambutnya dan mengucapkan selamat kepada Melina karena telah menemukan mereka. Dan terungkap bahwa Melina dan Natasha menggunakan teknologi masker wajah untuk berpindah tempat di pertanian, setelah merencanakan penangkapan mereka sendiri. Sementara di penjara Alexei menyesal dan meminta maaf kepada Natasha yang sebenarnya adalah Melina. Alexei berbicara panjang lebar dan tiba-tiba pintu penjara terbuka. Alexei kaget dan mendapati Natasha di luar. Alexei bertanya bagaimana Natasha bisa melakukannya. Lalu Natasha mengatakan bahwa ia yang merancang sel-sel di tempat itu. Alexei kaget mendengar perkataan Natasha. Lalu Natasha membuka masker wajahnya dan ternyata itu adalah Melina. Sementara Yelena yang berada di ruang bedah sudah diberi earphone di telinganya, lalu ia mendengarkan aba-aba dari Melina. Yelena berusaha keluar dari ruangan itu dengan mengalahkan orang-orang yang ada di situ. Mereka merencanakan untuk menghabisi Dreykov. Sementara di ruangan Dreykov masih berdebat dengan Natasha. Dan Natasha baru mengetahui bahwa Taskmaster adalah Antonia, ia telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Dan Dreykov terpaksa memasang chip di kepalanya untuk membantunya, mengubahnya menjadi prajurit yang sempurna dan mampu meniru tindakan siapapun yang dilihatnya, termasuk beberapa Avengers. Natasha mencoba membunuh Dreykov, tetapi gagal melukainya karena kunci feromonal yang telah dia pasang di setiap Black Widow di seluruh dunia termasuk pada Natasha. Dreykov mengatakan bahwa ia belum mengendalikan Natasha, hanya saja jika Natasha mencium feromon Dreykov, akan mencegah Natasha melakukan kekerasan kepadanya. Dreykov mengungkapkan bahwa dia mengendalikan Black Widow di seluruh dunia melalui meja kendalinya dan ia menunjukkan lokasi para Black Widow-nya.
Natasha mengingat perkataan Melina bahwa untuk memutuskan pengaruh kunci feromonal, Natasha harus mematahkan saraf di hidungnya. Natasha lalu membenturkan hidungnya ke meja dan hidungnya patah, lalu saraf di saluran hidungnya terputus. Kemudian Natasha mulai menyerang Dreykov. Alexei bertugas melawan Taskmaster, sementara Melina mencoba untuk mengontrol fasilitas di tempat Dreykov dan Yelena mencari Black Widow lainnya. Ternyata saat Yelena sampai di tempat para Widow berlatih, mereka sudah tidak ada di situ. Yelena berusaha mencari mereka. Alexei masih berusaha mengalahkan Taskmaster dan Melina datang membantunya. Dan mereka berhasil memasukkan Taskmaster ke dalam penjara. Sementara Natasha masih berusaha mengalahkan Dreykov dan tiba-tiba para Black Widow datang untuk menyerang Natasha. Dan Dreykov pergi melarikan diri. Mereka satu-satu mulai menyerang Natasha. Natasha hampir dibunuh, tetapi Yelena datang dan menciptakan bom penawar dari zat debu merah itu. Dan zat debu merah itu menyebar dan melepaskan para Widow dari kendali pikiran. Para Black Widow menanyakan pada Natasha apa yang harus mereka lakukan sekarang. Natasha mengatakan mereka harus pergi sejauh mungkin untuk menjalani kehidupan mereka sendiri. Mereka segera pergi karena gedung itu akan hancur. Sementara Natasha masuk ke meja kontrol dan menyalin lokasi Widow lainnya di seluruh dunia. Setelah itu Natasha mengambil 2 botol penawar yang masih tersisa dan pergi sebelum tempat Dreykov hancur. Alexei dan Melina sudah berhasil masuk ke dalam pesawat mereka dan mereka kembali untuk mencari Natasha dan Yelena. Sementara Natasha masih mencari jalan keluar, lalu ia melihat Taskmaster, karena ia membebaskan Taskmaster dari sel yang terkunci. Tiba-tiba bangunan itu runtuh dan Natasha terjatuh. Ia melihat Yelena menaiki helikopter yang dinaiki Dreykov. Yelena berusaha menghentikannya dan Yelena berhasil membuat helikopter Dreykov meledak. Dan Yelena jatuh ke bawah. Natasha segera melompat dan membawakan sebuah parasut. Taskmaster muncul, dan Natasha melepaskan Yelena bersama parasutnya. Natasha melawan Taskmaster dengan terjun bebas. Sesampai di bawah Taskmaster berusaha membunuh Natasha dan Natasha mengeluarkan zat debu merahnya, sehingga membuat Taskmaster bebas dari perbudakan para Black Widow. Setelah itu Natasha mencari Yelena. Dan ia menemukannya. Natasha meminta maaf kepada Yelena karena selama ini membiarkannya di ruang merah, harusnya ia kembali membantu Yelena. Karena buat Natasha keluarga mereka di Ohio buatnya juga nyata. Mendengar perkataan Natasha itu, Yelena menjadi senang dan mereka berpelukan. Natasha menyuruh mereka untuk pergi. Yelena memberikan rompi kesayangannya pada Natasha. Dan Natasha memberikan Yelena botol penawar terakhir dan data di mana letak para Black Widow lainnya yang masih dalam kendali pikiran Dreykov berada. Pada saat Alexei, Melina dan Yelena akan pamit, helikopter para Black Widow yang dibebaskan datang. Alexei, Melina dan Yelena beserta Taskmaster atau Antonia pergi bersama helikopter para Black Widow itu dan meninggalkan Natasha di sana menunggu kedatangan Menteri Luar Negeri AS Thaddeus Ross dan anak buahnya. 2 minggu kemudian, Natasha yang berambut pirang bertemu kembali dengan Rick. Dan Rick memberinya Quinjet. Dia pergi, berniat untuk membebaskan keluarganya yaitu para Avengers yang ditahan di ram. Dalam adegan terakhir yang dibuat setelah kematian Natasha, Yelena bertemu Kontesa Valentina Allegra de Fontaine, yang sekarang bosnya, di makam Natasha. Dan misi berikut yang harus dijalankan oleh Yelena adalah memburu pria yang bertanggung jawab atas kematian Natasha yaitu Clint Barton. Oke lah teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih.